peserta webinar Partial Discharge Monitoring. Saya ingin sapa dulu pembicara ya, Honorable Speaker, Profesor Fernando Gamasho, ya, in Spain, in Madrid, and also Honorable Speaker Javier Ortego. Please allow me to continue my review in bahasa ya. For sure, I will tell the best about your presentation. I will tell the best about your presentation. Thank you. Okay, now I will speak in bahasa. Peserta semuanya, saya juga ingin sapa dulu seorang senior saya yang tadi saya lihat dengan tekun mengikuti, Pak Kamaruzzaman, ya, dosen saya dulu waktu di ITB. Kemudian tentu junior-junior saya PLN banyak sekali yang ikut, dan saya lihat lebih dari 300 peserta. Apa yang dipresentasikan tadi sangat jelas, apalagi juga sudah dijelaskan oleh Parlin ya. Parlin tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga dengan pengetahuannya yang cukup bagus, sekaligus menjelaskan, jadi tidak sekedar terjemahan. Partial Discharge Monitoring tentu sudah lama dikenal oleh perusahaan listrik, tetapi yang online itu belum ada di Indonesia atau di PLN, diterapkan secara khusus. Dan tadi disampaikan dari presentasi di negara lain itu sudah ada di lebih di 30 negara. Tadi saya lihat dari sebarannya, Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia juga sudah ada. Ya, jadi sudah banyak sekali, lebih 30 negara telah menggunakan Partial Discharge Monitoring dan secara online. Saya menangkapnya, Partial Discharge Monitoring online ini adalah partial discharge yang biasa, itu analisis oleh expert. Jadi diukur, dikumpulkan data, expert menganalisis apa yang terjadi, dan secara online ini berarti kemampuan expert tadi sudah diprogramkan dengan suatu komputer, ya, dengan suatu aplikasi, sehingga expert sistem di aplikasi lah yang akan mengevaluasi atau mendiagnosa partial discharge-nya. Kemudian sistem juga sudah dilengkapi dengan noise suppression, membedakan, mendiskriminasi noise terhadap partial discharge-nya, sehingga akan lebih teliti. Dan ada 3D clustering, ya. Kemudian akan keluar PD Evaluation Analysis atau PD Diagnostic Report. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, berbicara mengenai PD ini, tentunya semua yang punya peralatan, baik yang punya generator, punya trafo, punya JES, punya kabel, komponen-komponen yang kemungkinan ada partial discharge, semuanya ingin alatnya selamat. Karena alat itu mahal. Yang kedua, tentu juga ingin lebih andal. Nah, ini partial discharge monitoring sudah memberikan solusi itu. Dan tentunya solusi ini, kalau dari sudut biaya, harganya jauh lebih kecil. Selalu proteksi itu harganya selalu lebih kecil. Saya begini, ini jabatan pertama saya di PLN itu adalah Kepala Seksi Proteksi dan Telekomunikasi di PLN Pusat. Cuman nggak praktek karena tempatnya di PLN Pusat, jadi lebih kepada berhubungan dengan vendor dalam pembelian alat-alat dan pengawasan proyek. Nah, Partial Discharge Monitoring ini mengawinkan antara yang manual tadi, jadi dia ada unsur tadi sensornya, kemudian multiplexer tadi, akan masuk ke sistem komputer. Di sistem komputer ini sudah menjadi semacam digitalisasi karena ada aplikasi. Nah, tentunya digitalisasi yang akan lebih maju lagi nanti adalah dengan menggabungkan ini dengan cloud dan big data. Jadi kalau saya ambil contoh, akhir tahun lalu saya berkunjung ke PJB, di sana mereka memantau sistem dengan iCore namanya, apa saja bisa, tetapi partial discharge mereka belum bisa. Waktu itu saya sampaikan, alangkah cantiknya kalau informasi partial discharge dari semua generatornya, trafonya juga dipantau. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan nanti kalau dia terpasang, tentunya manajemen sudah dapat informasi awal. Jadi ini berguna untuk preventive maintenance. Jadi sebelum rusak, sebelum apa,
Kan nanti kalau partial discharge seperti diuraikan tadi, kalau reportnya keluar maka ini akan diperiksa dan setelah diperiksa kita akan memperbaiki dan mencegah terjadinya blowout atau kebakar ya. Dan ini juga kebakar itu atau blowout itu juga reputasi yang tidak baik dari sebuah utility. Nah ini tentu akan penggunanya karena utility di Indonesia yang utama PLN, tetapi sebenarnya ini juga kalau ada peserta dari swasta, dari listrik swasta punya generator, punya trafo, ini juga hal yang perlu mereka pasang di tempat-tempat mereka atau juga perusahaan listrik seperti di Chevron atau mungkin juga di Antam ya yang punya pembangkit ataupun Pertamina dan sebagainya. Ini sangat perlu mengaplikasikan partial discharge ini karena saya hanya lihat ya kalau saya summary-kan manfaatnya yang mendevelop ini Profesor Gamasho tadi, dia fokus mendevelop ini. Dia fellow SIGRE, dengan saya dia malah sudah lebih senior mungkin di SIGRE-nya dan sudah dapat penghargaan dari SIGRE, aktif, dan beliau adalah punya credibility di dalam bidang ini di SIGRE. Dan kemudian DIL yang mengembangkan untuk diaplikasikan peralatannya. Jadi konsep dari Profesor Gamasho, DIL mengaplikasikannya, dan tentu juga mengkomersialkannya untuk digunakan di utility, dan juga reputasinya udah baik. Ya, jadi telah diinstal lebih dari 30 negara. Dan kalau kita pelajari juga tidak ada risiko dalam penggunaannya. Karena barang ini juga tentu bukan barangnya yang akan meledak, tapi trafonya. Jadi kalau dipesan itu nggak perlu juga ragu-ragu. Ya. Nah, dapat dimonitor online. Jadi nanti bisa didigitalisasi seperti di PJB, di iCore-nya itu keluar. Jadi dia kalau keluar, jadi kalau dia pasang online PD di generatornya, maka di pembangkit lokal, katakanlah di mana di Python ataupun juga mungkin di Gresik, ya dari sana di komputer lokalnya nanti dikirim melalui data, masuklah ke iCore-nya tadi. Dari iCore-nya ada laporan-laporan tentang bagaimana kondisinya gitu loh. Jadi akan bisa mencegah terbakar atau mencegah gangguan. Nah, nanti tentu kalau sudah bisa digitalisasi dengan cloud, dengan big data, maka ini akan terintegrasi dengan aset manajemen. Ya, aset manajemen berarti yang lebih tinggi lagi tingkatnya, di mana segala sesuatu yang terjadi tentang suatu alat itu tercatat dan kemudian juga tentu segala sesuatunya dimanage dengan secara maksimal. Nah, jadi lihat reputasinya Profesor Gamasho, kemudian juga DIL, Javier ya, sebenarnya tidak ada yang diragukan terhadap konsep-konsep ini. Kalau saya lihat 30 negara juga, dan partner lokalnya Highvolt Technology. Saya memang ketua SIGRE, saya juga memang senior advisor, tetapi saya harap tidak bias saya mengomentari ini ya, karena berdasarkan data, ya nanti juga kalau ada keraguan-raguan dari peserta, bisa cek dengan pembicara tadi, juga dengan Highvolt Technology. Kalau apa yang saya sampaikan ini, saya kira objektif, ya walaupun saya bahagian dari senior advisor di Highvolt Technology. Nah, Highvolt Technology sudah dikenal oleh banyak unit-unit PLN, terutama unit transmisi ya, dan juga unit yang memelihara pembangkit dalam kaitan aktivitas, dahulu melakukan partial discharge analysis secara manual, juga melakukan overhaul GIS, melakukan on-site Highvolt testing, dan berbagai kegiatan-kegiatannya yang sebenarnya sudah sangat dikenal. Jadi reputasi daripada partner lokal juga saya kira saya nggak perlu mengomentari, tentu kawan-kawan dari PLN sudah tahu, tinggal disimpulkan saja ya. Kalau saya mengomentari nanti tentu seperti memuji sendiri ya. Nah, jadi secara kesimpulan saya bahwa utility perlu mencoba ini. Perlu, bukan mencoba lagi, perlu menerapkan ini supaya terhindar dari kerusakan berat. Ya. Seharusnya menurut saya malah seluruh daripada yang semua ada kemungkinan partial discharge itu dimonitor saja. Dimonitor dan ke depan itu digitalisasi, sehingga ini adalah awal dari bahagian digitalisasi, dan proteksi partial discharge monitoring ini bahagian yang terpenting.
Karena segala sesuatunya itu, ketidaknormalan itu diawali oleh partial discharge tadi. Jadi saya mengajak utility ataupun juga yang perusahaan listrik di luar PLN yang punya pembangkit, punya trafo, punya JES, ya dalamilah hal ini. Jadi kalau perlu informasi bisa ke HVT, High Volt Technology, ya. Dan kemudian kalau perlu juga kunjungan, tentu dari pihak High Volt Technology akan berkunjung dan kemudian juga menjelaskan lebih jauh lagi sistemnya. Dan saya kira semuanya akan bisa terjawab. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih kepada pembicara, dua pembicara yang tadi, dan juga kalau masih ada keraguan-raguan bisa tetap bertanya, dan di samping itu jika perlu visit juga tentu bisa diatur, cuman saat ini sedang dalam keadaan COVID, jadi perjalanan mungkin tidak sulit, tetapi tinggal bikin sertifikat bebas COVID. Nah, demikian saya akan mengakhiri komentar saya tentang partial discharge monitoring online ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya juga berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID, dan semoga COVID ini juga segera berakhir dan kita segera beraktivitas dengan baik kembali dengan new normal kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak HDI, Pak Herman yang kita semua sudah kenal. Satu review yang sangat komprehensif, view yang sangat luas. Sebelum kita ke tanya jawab, waktu kita cukup mepet, tetapi dari Pak Cawir juga akan memberikan short summary dari apa yang kita bahas siang hari ini. Kemudian saya akan masuk ke Q&A. Silakan Pak Cawir. Ya, baik. Jadi tadi sudah kita jelas secara jelas mulai teori, kemudian akuisisi, PD, lalu separation, lalu rangkaian dan lain sebagainya. Saya akan sharing tentang struktur konfigurasi dari partial discharge monitoring. Kalau ada GIS yang terhubung ke GIS lain oleh underground cable, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Kalau kabelnya ataupun kalau kedua GIS tersebut atau kedua substation tersebut dihubungkan oleh kabel lebih dari 6 km, maka selain di terminasi di kedua GIS, maka perlu dipasang sensor lain setelah 2 km. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa efektif cover dari HFCT adalah 2 km. Maka untuk monitoring dari GIS dengan kabel lebih dari 6 km, seperti ini konfigurasinya. Kemudian kalau di dalam GIS lalu kabelnya itu menghubungkan ke outdoor di terminal di substation yang lain, maka konfigurasinya akan seperti ini. Kemudian kalau konfigurasinya dari substation ke substation lain, masing-masing outdoor, dihubungkan oleh kabel lebih dari 6 km, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Kalau kabelnya lebih dari 6 km, maka sensor cukup dipasang di sisi di outdoor, masing-masing terminasi outdoor sudah mencakup, sudah akan mengcover semua bagian daripada kedua substation tersebut. Ini konfigurasi detailnya. Sensor di ujung ataupun di terminasi dari GIS, kemudian di ujung GIS yang satu lagi. Kalau kabelnya lebih dari 6 km, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Kita perlu di tengah-tengah mungkin 1 atau 2 join kita pasangin dengan sensor yang lain. Kemudian ini untuk yang dalam satu substation. Katakanlah ada GIS, ada transformer, kemudian ada overhead line keluar, maka konfigurasi daripada partial discharge monitoringnya adalah seperti ini. Sensor cukup dipasang di dalam GIS di sisi terminasi daripada di bawah kabel box. Dia sudah bisa akan mengcover trafo,
GIS, dan juga kabel yang ada di dalam substation, bahkan juga peralatan-peralatan yang ada di outdoor. Kemudian juga peralatan blue box teknologi dapat digunakan untuk offline ataupun untuk melakukan spot measurement dengan konfigurasi seperti ini ya, untuk yang dalam satu substation, ataupun juga untuk kabel kita bisa melakukan pengukuran pada saat pengujian tegangan tinggi, kemudian terminasinya kita cek dan semua joinnya dicek. Jadi seperti ini konfigurasi dari partial discharge monitoring untuk substation yang bisa mengcover berbagai macam peralatan utama dalam satu platform. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas hingga dapat dipertanyakan dalam sesi question and answer selanjutnya. Terima kasih Pak Victor. Baik, makasih Pak Jawir.